Dengar baik-baik karena apa yang akan saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan akan mengubah total cara pandang Anda terhadap dompet Anda dan masa depan finansial Anda selamanya. Apakah Anda pernah merasa bahwa sistem di negara Anda seolah-olah dirancang khusus untuk membuat Anda tetap miskin dan bekerja keras seumur hidup tanpa hasil yang nyata? Jika Anda merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana pajak terus naik, harga barang melonjak, dan gaji Anda tidak pernah cukup, saya punya berita luar biasa untuk Anda. Justru di tengah ketidakstabilan dan kekacauan sistem itulah terdapat peluang terbesar yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Kebanyakan orang melihat krisis sebagai hukuman, tetapi para pemenang melihatnya sebagai undangan untuk naik kelas. Hari ini, saya akan membongkar rahasia bagaimana Anda bisa menggunakan kekurangan sistem di sekitar Anda sebagai batu loncatan untuk membangun kekayaan yang luar biasa cepat. Alasan mengapa Anda belum kaya bukan karena Anda tidak bekerja cukup keras, tetapi karena Anda bermain dengan aturan yang salah di lapangan yang sudah usang. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang tetap bisa mencetak jutaan dolar bahkan ketika ekonomi sedang hancur lebur? Itu bukan keberuntungan, itu adalah strategi. Kita hidup di dunia di mana emosi mengendalikan uang. Jika Anda bisa menguasai emosi Anda dan memahami psikologi di balik pergerakan uang, Anda akan menjadi tidak terhentikan. Masalah utama yang dihadapi banyak orang adalah ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan masa depan, dan ketakutan bahwa mereka tidak cukup pintar untuk mengelola keuangan. Namun sadarilah bahwa ketakutan hanyalah sebuah imajinasi tentang masa depan yang belum terjadi. Mari kita bicara tentang kenyataan pahit yang sering disembunyikan dari Anda. Banyak orang menghabiskan 40 jam seminggu untuk bekerja membangun impian orang lain, lalu mereka pulang dan merasa kelelahan tanpa memiliki energi untuk membangun impian mereka sendiri. Mereka menunggu pemerintah atau kebijakan baru untuk menyelamatkan mereka. Tapi dengarkan saya, penyelamat Anda tidak akan datang dari luar. Penyelamat Anda ada di dalam cermin saat Anda bercermin pagi ini. Anda harus menjadi arsitek dari takdir finansial Anda sendiri. Di negara dengan sistem yang dianggap buruk atau tidak stabil, inflasi seringkali menjadi musuh nomor satu. Namun bagi mereka yang paham, inflasi adalah alat transfer kekayaan terbesar dalam sejarah manusia. Ketika nilai mata uang menurun, aset nyata seperti bisnis, pengetahuan, dan investasi strategis nilainya justru meroket. Jika Anda hanya menabung uang tunai di bank dengan bunga 0, sekian persen, Anda sebenarnya sedang kehilangan uang setiap detik. Anda harus memindahkan modal Anda dari zona depresiasi ke zona apresiasi. Mari kita masuk ke dalam psikologi uang yang mendalam. Sebuah penelitian ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan uang sangat dipengaruhi oleh amigdala di otak kita, bagian yang merespons ancaman. Saat pasar turun atau berita ekonomi memburuk, otak kita berteriak untuk lari dan bersembunyi. Inilah saat di mana 95% populasi membuat kesalahan finansial terbesar dalam hidup mereka. Mereka menjual saat harga murah dan takut untuk masuk saat peluang terbuka lebar. Untuk menjadi kaya, Anda harus melatih sistem saraf Anda untuk merasa nyaman di tengah ketidaknyamanan. Keputusan adalah kekuatan yang membentuk takdir. Setiap keputusan yang Anda buat hari ini tentang bagaimana Anda menggunakan waktu Anda dan kemana Anda mengarahkan fokus, Anda akan menentukan di mana Anda berada dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Apakah Anda fokus pada apa yang tidak bisa Anda kendalikan, seperti kebijakan pemerintah? Atau Anda fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu nilai yang Anda berikan kepada pasar? Pasar hanya membayar untuk nilai, bukan untuk waktu Anda.
Jika Anda ingin mendapatkan $100.000, berikan nilai senilai $1 juta kepada orang lain. Semakin besar masalah yang Anda selesaikan, semakin besar cek yang akan Anda terima. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak. Jika Anda merasa konten ini mulai membuka mata Anda dan memberi Anda perspektif baru yang segar tentang bagaimana menghadapi realitas ekonomi saat ini, silakan klik tombol suka sekarang juga dan pastikan Anda berlangganan kanal ini. Mengapa ini penting? Karena algoritma perlu tahu bahwa pesan pemberdayaan ini harus sampai ke lebih banyak orang yang sedang berjuang di luar sana. Dengan satu klik kecil itu, Anda membantu membangun komunitas orang-orang yang menolak untuk menjadi korban sistem dan memilih untuk menjadi pemenang. Ini bukan hanya tentang angka di layar, ini tentang gerakan menuju kebebasan finansial total bagi kita semua. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita kembali ke strategi inti. Banyak orang memiliki keberatan internal, seperti saya tidak punya modal awal, atau saya tidak punya koneksi. Biar saya beritahu Anda sesuatu. Sumber daya yang paling penting bukanlah uang, melainkan kecerdikan. Kecerdikan adalah kemampuan untuk menggunakan apa yang Anda miliki untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Di era digital saat ini, akses terhadap informasi dan pasar global ada di ujung jari Anda. Anda tidak lagi terbatas pada ekonomi lokal di kota atau negara Anda. Anda bisa tinggal di desa terpencil namun menjual jasa atau produk Anda kepada seseorang di New York atau London dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Bayangkan jika Anda menghasilkan $5.000 Amerika Serikat setiap bulan, sementara biaya hidup di lingkungan Anda hanya $500 Amerika Serikat. Itulah cara tercepat untuk melompati kelas sosial. Anda harus mulai berpikir secara global, namun bertindak secara lokal. Salah satu kunci utama untuk mempercepat kekayaan di sistem yang sulit adalah dengan diversifikasi identitas finansial Anda. Jangan hanya menjadi karyawan, jadilah investor dalam diri sendiri. Investasi terbaik yang pernah saya lakukan dan yang akan selalu saya sarankan adalah investasi pada leher ke atas. Jika Anda meningkatkan keterampilan Anda sehingga Anda menjadi 10 kali lebih efektif, Anda tidak perlu bekerja 10 kali lebih lama untuk mendapatkan uang 10 kali lebih banyak. Efisiensi adalah kunci. Mari kita bicara tentang kebahagiaan dan kesejahteraan. Ada sebuah mitos bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Memang benar bahwa uang bukan segalanya, tapi uang memberikan Anda pilihan. Uang memberikan Anda kemampuan untuk membantu keluarga Anda, memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Anda, dan berkontribusi pada tujuan yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa setelah tingkat pendapatan tertentu tercapai untuk memenuhi kebutuhan dasar, tambahan uang memberikan dampak yang lebih kecil pada kebahagiaan harian. Kecuali jika uang itu digunakan untuk berbagi atau menciptakan pengalaman bermakna. Jadi, jangan mengejar uang hanya untuk menumpuk angka. Kejarlah kebebasan dan dampak. Di tengah lingkungan ekonomi yang sulit, banyak orang jatuh ke dalam mentalitas kelangkaan. Mereka merasa bahwa jika orang lain sukses, berarti jatah untuk mereka berkurang. Ini adalah kebohongan besar. Alam semesta ini penuh dengan kelimpahan. Kekayaan diciptakan, bukan hanya dipindahkan. Saat Anda menciptakan solusi baru, Anda menciptakan kekayaan baru yang sebelumnya tidak ada. Saya ingin menantang Anda hari ini. Selama 30 hari ke depan, saya ingin Anda berhenti mengeluh tentang ekonomi atau sistem negara Anda. Setiap kali Anda merasa ingin mengeluh, ganti kalimat itu dengan pertanyaan, bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari situasi ini untuk memberikan nilai lebih. Jika harga bahan bakar naik, jangan hanya menggerutu,
Pikirkan bisnis apa yang akan berkembang karena kenaikan harga tersebut atau bagaimana Anda bisa lebih efisien. Tantangan ini akan melatih otak Anda untuk mencari solusi daripada mencari alasan. Ingatlah bahwa otot hanya tumbuh ketika ada beban yang berat. Begitu juga dengan karakter dan finansial Anda. Mereka tumbuh paling kuat saat menghadapi tekanan yang paling berat. Jangan berdoa agar beban Anda menjadi lebih ringan, berdoalah agar bahu Anda menjadi lebih kuat. Di negara yang sistemnya dianggap buruk, sebenarnya ada lebih banyak lubang atau celah kebutuhan yang belum terpenuhi. Disitulah letak emasnya. Jika layanan publik buruk, itu adalah peluang bagi sektor swasta untuk menawarkan solusi yang lebih baik. Jika sistem pendidikan tertinggal, itu adalah peluang bagi platform pembelajaran mandiri. Anda harus melihat dunia dengan kacamata seorang pemecah masalah. Setiap masalah adalah bisnis yang menunggu untuk dilahirkan. Mari kita bahas tentang pentingnya lingkungan. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menyalahkan keadaan, Anda akan segera ikut tenggelam dalam kepahitan mereka. Carilah mentor, baca buku-buku dari orang-orang yang telah mencapai apa yang Anda inginkan, dan rendam diri Anda dalam pemikiran yang berorientasi pada pertumbuhan. Uang mengikuti perhatian. Jika perhatian Anda tertuju pada kemiskinan dan ketidakadilan, uang akan menjauh dari Anda. Jika perhatian Anda tertuju pada peluang dan pertumbuhan, uang akan mulai mengalir ke arah Anda seperti magnet. Seringkali orang bertanya kepada saya, berapa banyak yang harus saya investasikan? Jawaban saya selalu sama, mulailah dengan apa yang Anda miliki sekarang, bahkan jika itu hanya $10 Amerika Serikat. Kuncinya bukan pada jumlahnya, tetapi pada kebiasaan dan otomatisasi. Anda harus membayar diri Anda sendiri terlebih dahulu sebelum membayar tagihan orang lain. Di sebagian besar negara, sistem pajak sebenarnya memberikan insentif bagi pemilik bisnis dan investor, bukan bagi pekerja gaji. Ini adalah aturan main yang harus Anda pelajari. Mengapa sistem dibuat seperti itu? Karena pemerintah ingin mendorong orang untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan modal. Dengan memahami kode pajak dan struktur hukum, Anda bisa menyimpan lebih banyak dari apa yang Anda hasilkan. Ini bukan tentang menghindari kewajiban, ini tentang menggunakan aturan yang sudah ada untuk keuntungan maksimal Anda. Banyak orang merasa bersalah karena ingin menjadi kaya, seolah-olah kemiskinan adalah bentuk kesucian. Mari kita buang pemikiran kuno itu. Dengan menjadi kaya secara etis, melalui pemberian nilai, Anda memiliki kekuatan lebih besar untuk mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Anda tidak bisa memberi dari gelas yang kosong. Isilah gelas Anda sendiri sampai meluap, sehingga Anda bisa memberi kepada orang lain dari kelebihannya. Ketidakpastian ekonomi sebenarnya adalah teman terbaik Anda jika Anda memiliki strategi yang tepat. Bayangkan sebuah hutan setelah kebakaran hebat. Pohon-pohon tua yang rapuh tumbang, tetapi tanahnya sekarang penuh dengan nutrisi dan ruang untuk pertumbuhan baru yang lebih kuat. Inilah saatnya bagi Anda untuk menjadi pertumbuhan baru itu. Anda memiliki teknologi, Anda memiliki otak yang luar biasa, dan Anda memiliki kemauan yang membawa Anda menonton video ini sampai titik ini. Itu membuktikan bahwa Anda berbeda dari orang kebanyakan. Anda memiliki rasa lapar akan perubahan. Jangan biarkan api itu padam hanya karena lingkungan Anda mencoba mendinginkannya. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh dalam artian selalu ingin belajar hal baru setiap hari. Kekayaan yang berkelanjutan dibangun di atas fondasi karakter dan pengetahuan. Tanpa itu, uang yang datang cepat akan pergi dengan cepat juga. Kita semua pernah melihat orang-orang yang memenangkan lotre dan kembali miskin dalam beberapa tahun karena mereka tidak memiliki wadah mental yang cukup besar untuk menampung kekayaan tersebut.
Anda harus membangun wadah itu sekarang juga sebelum banjir berkat finansial datang menghampiri Anda. Mulailah dengan mendisiplinkan pengeluaran kecil Anda dan mengarahkan setiap sen yang bisa Anda sisihkan ke dalam mesin investasi yang akan bekerja untuk Anda saat Anda tidur. Bayangkan sebuah masa depan di mana Anda tidak lagi terbangun karena bunyi jam alarm yang menyebalkan, melainkan terbangun karena Anda sangat antusias untuk menjalankan proyek yang Anda cintai. Masa depan di mana harga barang di toko tidak lagi membuat Anda cemas karena pendapatan pasif Anda jauh melampaui kebutuhan gaya hidup Anda. Ini bukan mimpi di siang bolong. Ini adalah realitas yang bisa dicapai jika Anda mulai menerapkan prinsip-prinsip ini sekarang juga di negara manapun Anda berada, terlepas dari seberapa buruk sistem yang Anda hadapi saat ini. Setiap rintangan yang diletakkan sistem di depan Anda hanyalah tes untuk melihat seberapa besar keinginan Anda untuk menang. Dengar kawan, tantangan sesungguhnya bukanlah kurangnya sumber daya, melainkan kurangnya kecerdasan dalam mengelola sumber daya yang Anda miliki saat ini. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang menghasilkan $100,000 per tahun tetapi tetap hidup dari gaji ke gaji? Dan berapa banyak orang yang hanya menghasilkan $30,000 tetapi mampu menabung dan membangun kekayaan? Perbedaannya bukan pada angkanya, melainkan pada psikologinya. Anda harus memutuskan bahwa sebagian dari semua yang Anda hasilkan adalah milik Anda untuk disimpan. Bukan milik perusahaan listrik, bukan milik pemilik kontrakan, bukan milik perusahaan kartu kredit, tetapi milik Anda dan masa depan Anda. Bayangkan, Anda membangun sebuah mesin uang yang bekerja saat Anda tidur, bekerja saat Anda berlibur, dan bekerja bahkan saat Anda tidak lagi ingin bekerja. Ini bukan tentang menjadi serakah, ini tentang menjadi bebas. Kebebasan adalah ketika Anda memiliki kekuatan untuk memilih melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda inginkan, dengan siapapun Anda inginkan, sebanyak yang Anda inginkan. Untuk mencapai itu, Anda harus memahami konsep bunga majemuk yang disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8. Kekuatannya luar biasa jika Anda memberinya waktu. Jika Anda mulai menyisihkan hanya 10% atau 15% dari pendapatan Anda secara konsisten dan menginvestasikannya di tempat yang cerdas, seperti indeks pasar saham yang terdiversifikasi dengan biaya rendah, maka waktu akan melakukan kerja keras untuk Anda. Masalahnya, kebanyakan orang ingin menjadi kaya besok pagi. Mereka mencari jalan pintas, mereka mengejar skema cepat kaya, dan akhirnya mereka kehilangan segalanya. Saya ingin Anda berhenti menjadi konsumen dan mulai menjadi pemilik. Menjadi pemilik berarti Anda memiliki saham di perusahaan-perusahaan yang produknya Anda gunakan setiap hari. Alih-alih hanya membeli telepon baru setiap tahun seharga $1.000, mengapa Anda tidak memiliki saham perusahaan yang membuatnya? Disitulah perubahan mentalitas terjadi. Anda harus berhenti bekerja untuk uang dan membiarkan uang bekerja untuk Anda. Ini adalah pergeseran dari identitas sebagai pekerja menjadi identitas sebagai investor. Sekarang, sebelum kita menggali lebih dalam tentang bagaimana tepatnya mengalokasikan aset Anda agar tetap aman bahkan saat pasar sedang jatuh, saya ingin meminta sesuatu yang kecil namun sangat berdampak. Jika Anda merasa mendapatkan nilai dari apa yang kita diskusikan hari ini, silakan klik tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang juga. Mengapa ini penting? Karena setiap kali Anda menyukai video ini, algoritma menyebarkannya ke lebih banyak orang yang mungkin sedang berjuang secara finansial dan membutuhkan dorongan ini.
Dengan satu klik kecil, Anda ikut membantu mengubah kehidupan ekonomi orang lain dan mendukung pertumbuhan komunitas ini agar kami bisa terus memproduksi konten berkualitas tinggi seperti ini untuk Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Itu sangat berarti bagi kami. Mari kita kembali ke topik inti. Ketakutan terbesar yang saya lihat pada orang-orang adalah ketakutan akan kehilangan. Penelitian dalam bidang ekonomi perilaku menunjukkan bahwa rasa sakit karena kehilangan uang terasa 2 kali lebih kuat daripada kesenangan saat mendapatkan jumlah yang sama. Inilah sebabnya mengapa banyak orang lumpuh karena rasa takut ketika pasar saham turun 10% atau 20%. Mereka menjual saat harga rendah karena panik, dan itulah saat mereka benar-benar merugi. Orang yang sukses memahami bahwa pasar modal selalu memiliki siklus. Akan ada musim dingin, tapi musim semi pasti akan menyusul. Anda tidak boleh membiarkan emosi mengendalikan dompet Anda. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Anda membutuhkan rencana tertulis yang kaku tentang bagaimana Anda akan bereaksi ketika badai datang. Salah satu strategi terbaik adalah alokasi aset. Anda tidak menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Anda membagi uang Anda ke dalam kantong keamanan yang terdiri dari investasi berisiko rendah dan kantong pertumbuhan yang terdiri dari investasi dengan potensi imbal hasil lebih tinggi. Dengan cara ini, jika satu bagian pasar jatuh, bagian lainnya tetap melindungi Anda. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya Anda kejar? Apakah itu tumpukan uang kertas atau perasaan aman dan bangga yang menyertainya? Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa setelah Anda mencapai tingkat pendapatan tertentu yang menutupi kebutuhan dasar dan kenyamanan hidup Anda, setiap dolar tambahan tidak secara signifikan meningkatkan kebahagiaan harian Anda. Kebahagiaan sejati datang dari kemajuan dan kontribusi. Jika Anda tidak tumbuh, Anda mati. Jika Anda tidak memberi, Anda merasa hampa. Itulah sebabnya saya mendorong Anda untuk tidak hanya mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya menantang Anda hari ini, mulai besok pagi, dan selama 30 hari ke depan, saya ingin Anda mencatat setiap sen yang Anda keluarkan. Ya, setiap sen. Dari kopi yang Anda beli di pagi hari hingga biaya langganan aplikasi yang tidak pernah Anda gunakan. Di akhir 30 hari, Anda akan terkejut melihat berapa banyak kebocoran di kapal keuangan Anda yang bisa ditutup untuk dialihkan ke mesin kebebasan Anda. Ini adalah tentang kesadaran. Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak Anda ukur. Bayangkan perasaan bangga saat melihat akun investasi Anda tumbuh setiap bulan, bukan karena keberuntungan, tetapi karena keputusan sadar yang Anda ambil setiap hari. Anda sedang membangun warisan. Anda sedang memutus rantai kemiskinan atau mediokritas dalam garis keturunan keluarga Anda. Itu adalah misi yang jauh lebih besar daripada sekadar membeli mobil mewah atau pakaian bermerek. Ketika Anda memiliki tujuan yang cukup besar, Anda akan menemukan cara untuk mencapainya. Jangan biarkan lingkungan Anda mendikte masa depan Anda. Mungkin Anda dibesarkan di keluarga yang selalu kekurangan, atau mungkin Anda saat ini merasa terjebak dalam utang yang menumpuk. Ingatlah, masa lalu Anda tidak sama dengan masa depan Anda, kecuali jika Anda memilih untuk tinggal di sana. Setiap momen adalah kesempatan untuk memutar arah kapal Anda. Anda memiliki kekuatan di dalam diri Anda sekarang untuk mengubah lintasan hidup Anda secara permanen. Anda hanya perlu satu keputusan yang kuat, diikuti oleh tindakan nyata yang konsisten. Keberhasilan adalah proses, bukan peristiwa tunggal. Ini adalah tentang apa yang Anda lakukan secara konsisten, bukan apa yang Anda lakukan sesekali. Saat Anda mulai melihat hasilnya, momentum akan mengambil alih, dan suatu hari nanti
Anda akan melihat ke belakang pada saat ini, saat Anda sedang menonton video ini, dan menyadari bahwa inilah titik balik di mana semuanya mulai berubah. Di mana Anda berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi arsitek takdir Anda sendiri. Teruslah belajar, teruslah memberi, dan yang terpenting, teruslah bertumbuh karena itulah inti dari kehidupan yang luar biasa. Sekarang, saya ingin Anda melakukan satu hal terakhir.